Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazarkan, bisa dipanggil Yasser. BP 19, jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 19060105. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bab 2 yang isinya itu tentang pemikiran ekonomi masa praklasik. Poin yang pertama yaitu pemikiran ekonomi pada zaman Yunani kuno. Yang kedua, pemikiran ekonomi skolastik. Yang ketiga, era merkantilisme. Yang keempat, mazhab fisiokratis. Yang pertama itu pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa tenaga kerja, manusia, dan perbudakan dan perdagangan. Pada masa Yunani kuno, memang pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian dari filsafat, khususnya filsafat moral. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja, dan pemikiran tentang keadilan dalam sebuah negara yang ideal. Demikian kata Plato, kemajuan tergantung pada pembagian kerja yang timbul secara alamiah dalam masyarakat. Jika diperhatikan mirip dengan pandangan Adam Smith, pada kenyataannya ide teori division of labor Smith memang berasal dari pandangan Plato. Lebih lanjut, Plato menjelaskan ada 3 jenis pekerja yang dilakukan oleh jenis manusia yang berbeda-beda pula, yaitu pekerjaan sebagai pengatur atau pengusaha, yang kedua tentara, yang ketiga para pekerja. Bagi Plato, semua manusia bersaudara, dan Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga ada yang cocok jadi pengatur, yaitu ahli-ahli filsafat sebagai tentara, dan sebagai petani, pekerja, dan pedagang. Pembagian dan pengaturan seperti ini perlu sebab Plato mengamati bahwa naluri manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau memperoleh barang-barang dan jasa sangatlah besar. Suatu hal yang patut dicatat dari masa Yunani kuno ini adalah bahwa orang sudah mengenai paham hedonisme yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal materialistik yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Kemudian, hedonisme merupakan paham materialisme mekanistik yang menganggap kenikmatan egoistik sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia. Plato dapat dikatakan sebagai orang pertama yang sangat mengecam kekayaan dan kemewahan. Pada masa Yunani kuno, memang perekonomian dikuasai oleh bangsawan. Walaupun jumlah bangsawan itu sedikit, berkata kepintasan dan keahlian mereka dapat menguasai dan mengeksploitasi para budak yang jumlahnya banyak. Teori Plato yang dianggap masih relevan dengan keadaan sekarang adalah pendapatnya tentang fungsi uang. Pandangan Plato tersebut mungkin bisa dibenarkan, mengingat para masa belum ada pabrik dan perusahaan-perusahaan luar atau perusahaan besar. Aristoteles merupakan orang pertama yang meletakkan pemikiran dasar teori nilai dan harga. Kontribusi Aristoteles yang paling besar terhadap ilmu ekonomi adalah dalam mengamati. Aristoteles membedakan proses ekonomi ada 2 cabang, yaitu keuangan dan keuntungan. Yang kedua itu pemikiran ekonomi kaum skolastik. Pemikiran ilmu skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis, serta ketatnya perhatian pada masalah keadilan. Pada zaman pertengahan, ajaran-ajaran gereja memanglah jauh dominan daripada ekonomi. Perilaku ekonomi adalah salah satu aspek perilaku yang terikat dengan aturan-aturan moralitas.
Ada dua tokoh utama dalam aliran skolastik ini. Yang pertama Albertus Magnus tahun 1206 sampai tahun 1280. Yang kedua itu Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274. Albertus Magnus adalah seorang filsuf dari Jerman. Tokoh kedua yang lebih luas, Thomas Aquinas, adalah filsuf dari Italia. Aquinas menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjam tidak sangat adil. Sebab ini sama artinya dengan menjual barang sesuatu yang tidak ada. Kalau diperhatikan pandangan Thomas Aquinas ini mirip dengan pandangan Aristoteles yang juga memungut bunga. Hal ini disebabkan oleh bunga orang memperoleh keuntungan tanpa usaha dan biaya. Dan keputusan kedua tokoh ini tidak dipakai lagi sampai sekarang. Tokoh-tokoh merkantilisme sangat banyak, di antara lainnya yaitu Thomas Mim Jean Baptiste, Karl Barth, Sir William Petty, dan David Hume. John Baudin adalah ilmuwan kebangsaan Prancis. Thomas Min 1571 sampai 1641 adalah seorang saudagar kaya dari Inggris yang banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Salah satu bukunya itu A Butcher of Tents. Yang kedua Jean Baptiste Albert 1619 sampai 1683 bukanlah ahli ekonomi, melainkan pejabat negara Prancis dengan kedudukan sebagai menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan dalam pemerintah raja. Yang kedua itu Louis. Pada masa perdagangan luar negeri dianggap sebagai sumber utama pemikiran Sir William Petty, orang yang sangat aktif mengajar di Oxford Universitas dan banyak menulis tentang ekonomi politik. Yang terakhir, David Hume adalah kawan dekat Adam Smith yang sebenarnya dikenal sebagai filsuf daripada pakar ekonomi. Yang ketiga yaitu era merkantilisme. Perkembangan pemikiran ekonomi tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Istilah merkantilisme berasal dari kata merchant, yaitu perdagangan. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Paham merkantilisme banyak dianut di negara-negara Eropa pada abad ke-16 seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda. Tujuan negara Eropa melakukan misi perdagangan ke Indonesia pada awalnya adalah merebut rempah-rempah. Akan tetapi, untuk mengamankan jalur perdagangan, mereka akhirnya menjajah. Ini merupakan awal kebencian rakyat Indonesia terhadap sistem ekonomi bangsa Eropa. Suatu hal yang pantas dicatat selama era merkantilisme ialah tidak hanya perdagangan perekonomian yang maju pesat, perkembangan literatur juga meningkat pesat sekali. Baiklah, yang terakhir itu mazhab fisiokratis. Kaum merkantilis menganggap sumber daya kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri. Tapi menurut kaum fisiokratis menganggap bahwa sumber kekayaan yang sangat nyatanya ada itu adalah sumber daya alam. Yang dinamai aliran fisiokratis berarti yang percaya pada hukum alam. Hukum alam yang penuh keselarasan dan keharmonisan ini berlaku kepada siapa saja dan kapan saja. Kaum fisiokratis percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan dengan kemakmuran masyarakat. Tokoh utama aliran fisiokratis adalah Francis Quesnay tahun 1694 sampai 1774. Sebetulnya profesi awal Quesnay adalah sebagai dokter yang sangat ahli dalam ilmu bedah.
Pada tahun 1758, Quesnay menulis buku Tableau Economique. Dengan latar belakang seorang dokter, tidak hanya heran kalau dalam bukunya tersebut Quesnay menggambar sistem perekonomian suatu negara seperti kehidupan biologis tubuh manusia. Begitu juga proses dan segala kebutuhan ekonomi. Jika dilihat dalam hubungan antara bagian satu dengan yang lainnya, membentuk keseluruhan dengan hukum tersendiri. Quesnay membagi masyarakat ke dalam 4 bagian atau 4 golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif, yaitu aktif mengolah data tanah seperti pertanian dan perkembangan atau pertambangan. Yang kedua, kelas tuan tanah. Yang ketiga, kelas yang tidak produktif atau steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin. Yang keempat, kelas masyarakat buruh dan labor, yang namanya upah dan gaji dan tenaganya. Menurut Quesnay, hukum ekonomi yang bersesuaian dengan hukum alam ini menjadikan alam ialah hal ini tanah sebagai satu-satunya kemakmuran masyarakat.